kepada kepada teman-teman yang di Bandung juga ya. Sebagian sudah pernah ketemu langsung sama semua teman-teman yang di Jakarta. Hebat sekali kita semuanya bisa ketemu di sini dalam keadaan sehat ya. Terima kasih juga untuk tim Foundation yang sudah mengundang. Aku bisa sharing ya pengalaman 20 tahun lebih ya. Jadi 20 tahunnya udah 20 tahun banyak ya. Bukan 20 tahun kecil ya, tapi 20 tahun besar. Ya, memang waktu 20 tahun besar itu bukan waktu yang singkat. Nah, dan juga bukan sesuatu yang sangat mudah bisa di-sharing dalam waktu 1 jam. Oleh karena itu, nanti saya akan dibantu sama slide. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari slide ini. Makasih ya. Aku mulai. Oke. Nah, udah muncul ya. Gimana, Hui? Udah muncul belum, Hui? Udah ya? Aman kok, Bungku. Sudah, Aman, sudah. ya. Jadi ya hari ini saya eh, diminta untuk sharing tentang mindset ya. Saya juga mulai dari agen, bersyukur sekali sekarang sudah bisa menjadi salah satu pemilik eh, kantor pemasaran mandiri yang cukup dikenal reputasinya oleh Prudential. Bersyukur kita juga bisa jadi top 3 nasional seluruh Indonesia, Prudential. Nah, jadi memang malam ini saya pengen sharing bagaimana menapaki perjalanan lebih dari 20 tahun ya teman-teman ya. 20 tahun besar ini. Jadi ya waktu saya mulai itu memang saya juga nggak punya apa-apa ya. Saya juga sekolah saya itu macet di SMP teman-teman. Kalau teman-teman tahu juga saya pernah SMP itu kelas 1 SMP itu satu kelas sama adik saya sendiri. Dan boleh dikatakan saya juga melihat bagaimana ibu saya bekerja ya sampai jadi tangan kanannya pemilik ya, bosnya. Tapi juga dengan mudahnya juga ibu saya dipindahkan karena politik kantor di tempat Pasar Jaya Selipi ya, tempat yang kantornya dari yang besar, meja besar, jadi meja kecil gitu ya. Jadi ya saya melihat, oh kok kerja itu kayak begini banget gitu ya. Kok kayak begini banget ya. Dulu mama saya bisa punya meja besar gitu. Seolah dia berkuasa banget tangan kanan bos. Kok ujung-ujungnya kayak begitu ya gitu. Saya melihat, oh tapi ya sebenarnya saya juga eh, punya kesempatan sekolah di Singapura waktu itu karena ternyata saya juga baru tahu ya papa saya itu orang Singapura ya. Ini singkat cerita aja ya. My background family kan juga very complicated gitu. Nah, waktu saya ketemu papa saya itu saya lihat dia buta huruf ya, teman-teman. Di buku teleponnya itu nggak ada nama tapi semuanya nomor telepon cuma dihafal gitu. Yang saya tahu tuh dia punya toko emas kayak sekelas toko emas Banteng ya di Jakarta itu dia punya 5 cabang. Jadi dia punya punya factory kayak jewelry factory gitu ya. Dan saya dengar waktu dia masa-masa berjuang itu dia jadi sales. eh dia dulunya juga waktu umur 5 tahun itu papanya udah meninggal. Papa itu punya kapal yang bolak-balik Singapura Surabaya. Jadi saya ingat dia cerita itu waktu kapalnya balik itu kena bom dari pesawatnya Jepang. Jadi ketika papanya meninggal, nggak ada pencarian, jadi dia umur 5 tahun tuh sudah jualan di jalanan gitu di Singapura itu. Jadi saya dengerin kisah suksesnya dia itu sampai waktu dia ke Arab tuh dia bawa 10.000 karat berlian yang KW2 atau KW3 waktu itu orang Arab lagi ekonomi booming beli. Nah disitulah dia booming gitu ya. Nah, saya sempat lihat sebelum dia bangkrut tuh saya sempat lihat rumahnya yang di Swiss Club ya di Singapura. Dulu aja mungkin sekarang harganya tuh sekitar 30 juta Sing dolar ya rumah dia dulu di Swiss Club itu sekitar 300 miliar. Kok bisa ya orang yang buta huruf tapi bisa jadi orang kaya gitu. Nah, jadi di mindset saya itu sudah melihat gimana caranya saya nggak usah kerja sama orang tapi bisa sukses kaya seperti papa saya gitu ya walaupun ujungnya dia bangkrut gitu ya. Nah, jadi saya punya mindset seperti itu. Nah, ketika saya dipertemukan dengan leader yang dari Malaysia itu, dia menceritakan latar belakang dia dan sebagainya. Saya melihat dia dalam waktu 5 tahun itu dia bisa jadi top nasional, dia bisa beli Mercy,
dan dia bisa punya kantor sendiri. Nah, jadi waktu saya melihat dirinya itu, saya jadi ada harapan gitu teman-teman ya. Jadi saya melihat, oh ternyata lewat insurance itu tuh bisa jadi pebisnis gitu. Karena mau jadi pebisnis konvensional itu kan butuh modal ya. Kemarin sempat ada anak muda yang sharing di kantor, papa mamanya beli Miche. Miche itu modalnya lumayan gede gitu. Tapi akhirnya ditutup juga oleh orang tuanya dia. Saya tanya kan waktu itu, untung atau rugi? Dia punya dua outlet Miche, dua-duanya itu untuk satu untung sedikit, satu balik modal. Berarti kan 2 tahun itu kerja bakti. Padahal dia invest modal gitu. Nah, jadi memang nggak gampang, memang tidak mudah. Nah, tapi kalau di bisnis prudential ini, saya melihat bukan soal cepatnya gitu, tapi yang penting bisa bertahan. Nah, ini saya share sedikit ya. Nah, titik awal saya join itu karena saya punya satu keyakinan teman-teman ya. Jadi ketika saya mulai itu saya juga nggak punya banyak hal. Tadi teman-teman juga udah dengar ya, dari segi pendidikan, dari segi ya saya pernah merantau kerja di Taiwan, dari segi pertemanan saya juga nggak banyak gitu ya. Nah, tapi saya punya keyakinan pada saat itu, wah, hidup saya bisa berubah loh kalau saya jalani bisnis ini, terutama mengangkat derajat ekonomi. Mama saya dari tangan kanan bos diturunin sampai begitunya, akhirnya dia memutuskan berhenti, kemudian dia jalanin MLM sampai kita nombok-nombok teman-teman. Nah, waktu nombok-nombok itu sampai tabungan sudah kepake, hampir mau habis, dan kita mau jual rumah pada saat itu. Dan rumah itu posisinya bukan sertifikat lagi. Jadi ampun deh, itu jual rumah juga harganya harga harga yang nggak bagus gitu ya. Nah, di tengah-tengah itulah kami mulai berdoa. Jalan keluarnya gimana nih? Ya, jadi pas di situ muncullah yang dari konsultan dari Malaysia datang mengajak kami. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya waktu itu kita nggak menganggap ini sebagai kerjaan. Banyak sekali orang yang gagal di bisnis ini karena memang nganggap ini hanya sebuah kerjaan, teman. Nah, kebanyakan orang yang berhasil di bisnis ini karena tahu ini adalah bisnis, ini adalah masa depan. Nah, saat itu yang menjadi keyakinan saya dengan mama saya itu adalah masa depan. Nah, saat itu saya baru berusia 21 tahun, teman-teman. Mama saya mulai bisnis ini berusia 47 tahun. Nah, jadi waktu itu memang sampai saya udah uang udah sempat habis hasil tabungan kerja itu saya beli mobil Daihatsu TAF ya. Itu saya sampai jual teman-teman. Akhirnya ganti mobil Toyota Corona ini. Jadi pada saat mulai bisnis ini ya dengan ya masih beruntung sih punya kaki ya mobil merah ini. Tapi ya mobil merah ini hebat teman-teman. Waktu itu berhasil apa ya mendapatkan premi $70.000 US 1 tahun teman-teman. Nggak sampai setahun waktu itu saya join di Juni tutup tahun itu 70.000. Jadi hampir setiap tahun itu tuh eh, dapat premi $10.000 ya. Waktu itu kita nggak banyak kan klien kita maunya belinya US dollar. Nah ini mama saya. Nah, jadi waktu saya 21 masih belum mantap, mama saya cuma bilang nggak ada jalan belakang lagi untuk kita. Yang ada hanyalah tembok. Jalan kita satu-satunya adalah maju bergerak ke depan menjalani bisnis prudential dengan sepenuh waktu dan keyakinan karena Tuhan menjawab doa kita. Karena sudah mempertemukan bisnis ini. Nah, dari perjalanan ini teman-teman, jadi bukan hanya membentuk ya saya seorang anak muda itu, apalagi mama saya usia 47 mau belajar lagi. Tapi kita betul-betul juga bukan hanya menghasilkan tadi premi $70.000 gitu ya. Tapi di awal-awal tahun itu, di awal-awal itu memang banyak sekali penolakan. Waktu tahun 96 kami mulai menjalankan itu, wow, itu insurance rasanya sepertinya lagi masa-masa gelapnya ya teman-teman. Banyak sekali itu orang bilang nih insurance itu tipu semuanya ya kan, premi diambil, nggak disetor dan sebagainya gitu ya. Jadi emang nggak gampang teman-teman ya. Jadi pertama memang kita harus belajar untuk bertahan dulu.
Jadi menurut saya fase pertama itu memang harus bertahan. Karena titik balik belajar itu kan adalah melihat peluang di setiap kegagalan. Ya banyak kegagalannya teman-teman. Saya 3 bulan pertama itu nggak closing. Nah, coba saya mau tanya nih teman-teman di sini, ya kan? Hmm, ada nggak yang 3 bulan sudah join kode agennya muncul nggak closing? Silakan. Kalau ada, boleh ketik satu nggak? Coba liatin tuh, woi. 3 bulan tidak closing. Atau yang sebelum 3 bulan udah closing. Nah, kalau yang 3 bulan udah closing, boleh ketik dua nggak? Tuh. Aku nggak bisa lihat, woi. Kamu liatin deh, woi. Nah, Banyak yang satu kok. 3 bulan belum closing. Ya, Sama dong nasibnya sama aku. Berarti teman-teman sama pasti kok. sukses. 3 bulan pertama belum closing. Berarti nggak ada Iya. closingan 3 bulan pertama. Kasihan deh Niko, teman-teman. Julius, Lisa. Nah, mungkin bisa dikasih kok tipsnya biar nanti setelah ini dia bisa Iya, closing kok. iya, tipsnya cuma satu, bertahan teman-teman. Tipsnya saya cuma bertahan. Nah, akhirnya setelah lewat 3 bulan, akhirnya bisa closing. Nah, jadi ya bertahan itu artinya belajar untuk menghadapi penolakan. Kalau kita sudah bertahan, bisa bertahan terhadap penolakan, itu adalah bukti keseriusan kita, bukti keyakinan kita, walaupun nggak closing, tapi saya tetap lakukan. Itu berarti kita sudah ada tanda-tanda kita itu sukses. Jadi fase pertama menurut saya itu adalah belajar dari bertahan, belajar dari penolakan, lalu fase keduanya itu baru mulai setelah udah udah bisa berjuang sendiri, ngerti namanya berjuang sendiri, ngerti namanya menghasilkan, baru fase berikutnya itu membangun tim. Baru fase berikutnya adalah mempromosikan leader. Jadi dulu ya memang saya berjuang untuk hidup, tapi sekarang saya hidup untuk bisa membangun orang lain. Sama seperti Ibu Kartika tadi bilang, ya kan? Hidup Ibu Kartika sekarang adalah untuk membangun orang lain, ya kan? Makanya bersyukur banget seusia Bu Kartika dengan kondisi yang memang kesehatan yang memang harus diperhatikan, tapi masih bisa punya kesempatan untuk membangun orang lain, itu adalah sungguh berkat yang luar biasa, ya. Nah, sebentar lagi saya akan share ya tentang 5 pilar bisnis mindset. Nah, pilar pertama memang penting itu adalah ownership, teman-teman. Karena di bisnis ini nggak ada atasan, ya. Jadi pada saat leader saya datang, udah rekrut saya, ajarin saya, ya kan, saya belajar, oh bagaimana begini, bahkan dia ngomong apa saya rekam gitu ya. Setelah itu dia balik lagi ke Malaysia, saya udah nggak ada atasan, saya nggak ada siapa-siapa yang mengontrol saya. Jadi saya harus bertanggung jawab sama diri saya sendiri. Cara saya bertanggung jawab dengan diri saya sendiri adalah saya selalu mengisi buku kerja saya dengan nama-nama. Bahkan di buku kerja itu kurang cukup buat saya karena itu terlalu kecil. Saya beli papan tulis yang gede, saya pantekin ke tembok dan selalu ada 40 nama yang fresh di sana. Jadi setiap kali pulang, saya nonton TV atau saya mau masuk kamar, saya selalu lihat papan itu. Waktu saya nonton TV, papan itu selalu lihat ke saya dan nama itu memanggil-manggil saya. Jadi saya memastikan 40 nama itu saya temuin. Karena leader saya cuma bilang, di bisnis ini formula suksesnya sangat simpel. Setiap hari kamu harus ketemu sama 2 orang. Ya udah saya pegang aja gitu. Pokoknya saya setiap hari harus keluar rumah, ketemu sama 2 orang. Kalau ketemu sama 2 orang itu sudah closing, dihapus dari papan. Belum closing tapi follow up, tidak dihapus. Tapi kalau yang sudah kelihatannya, ya kelihatannya memang dia juga nggak mau, udah saya baru hapus lah namanya. Ya move on. Harus diakui, nggak semua orang mau. Dengan alasannya sendiri. Saya nggak mau tahu lah. Yang penting saya tahu alasan saya bertemu orang. Tapi kalau orang alasan belum mau ngambil, ya saya nggak begitu penting sih alasannya dia. Yang penting ada someone, so what? Next. Yang penting next yang itu. Nah, jadi kalau kita hari ini sebagai pemilik, kita nggak nunggu arahan, tapi menciptakan arah. Kalau di Prudential, malah saya merasa lebih nyaman buat saya, lebih tidak sulit buat saya. Karena di Prudential itu saya nggak perlu ciptakan arah itu.
Saya ngikutin arah aja. Yang penting arahnya benar, teman-teman. Ya sebagai pemilik usaha seperti misalnya contoh Ibu Kartika. Bukannya lebih complicated lagi. Modal yang ditanam, SDM yang harus diurus, strateginya, arah yang harus diciptakan. Tapi kalau hari ini di Prudential, arahnya udah benar, teman-teman. Nanti saya bisa jelasin kenapa arah ini benar gitu. Karena setiap orang tuh membutuhkan insurance, teman. Waktu saya mulai di Prudential itu, omset satu tahunnya Prudential itu baru 20 M di tahun 98 waktu kerusahaan. Satu tahun itu 20 miliar rupiah. Tahun lalu omset Prudential itu 20 triliun, teman-teman. Bayangkan, terbayang nggak uang 20 triliun itu seperti apa? Profitnya Prudential itu tahun tahun lalu itu 1,6 triliun, teman. Nah, kalau hari ini teman-teman melihat satu perusahaan yang bisa menghasilkan omset 20 triliun, 2 juta nasabah, profit 1,6 triliun, itu arahnya kalau sudah benar, tinggal ikutin aja. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi hasil yang besar itu dimulai dari rasa memiliki yang besar. Saya ingat banget, udah nggak ada leader di sini, ya saya harus ketemu orang, ya kan? Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena saya punya rasa memiliki itu. Saya beli polis sendiri. Saya suka sekali dengan polis itu, walaupun 100.000 sebulan buat diri saya waktu itu ya. UP saya juga cuma 40 juta waktu itu. Tahun 96. 96 itu Kijang Kapsul 40 juta. Berarti UP saya sekarang kurang lebih 500-600 juta. Nah, jadi saya punya rasa memiliki yang besar. Karena menurut saya ini adalah memang bisnis saya sendiri. Walaupun leader nggak ada ya saya harus jalan. Nah, jadi teman-teman bukan karyawan Pru, tapi teman-teman adalah pemilik bisnis yang sedang tumbuh. Ya, kira-kira di poin yang pertama adalah ownership. Nah, pilar kedua adalah investment thinking. Kalau bicara investment tinggi itu kan adalah jangan berpikir instan gitu. 3 bulan belum closing. Biasa itu, teman-teman. Kalau sekarang saya melihat malah agent-agent malah lebih cepat closingannya ya. Jadi setiap klien yang saya ketemu, setiap klien, setiap tim, itu semua adalah aset jangka panjang, teman. Mana ada pemilik usaha yang mengharapkan instan. Justru yang instan mereka hati-hati. Pemilik usaha itu dia menginvestasikan dananya, waktunya. BEP-nya itu bisa 5 tahun, 6 tahun, teman. Jadi investment thinking. Pertanyaan adalah teman-teman merasa sebagai orang kerja atau orang bisnis? Kalau orang kerja itu cari gaji, teman-teman. Kita orang bisnis itu kita bangun aset. Dan setiap klien, setiap tim itu adalah aset jangka panjang, teman-teman. Ya. Pilar ketiga. Nah, ini bicara tentang growth and learning. Dunia itu terus berubah. Makanya kita harus belajar lebih cepat dari perubahan itu dan kita beradaptasi. Ya, zaman saya itu masih pakai pager, Starco, ya kan? Even saya nggak ada handphone gitu ya saat itu. Ya kita jalan, tapi sekarang kita punya handphone, punya teknologi, kita punya ChatGPT, kita punya AI gitu ya, punya AI ya katanya, AI gitu banyak gitu ya. Nah, maka itu bisa mempercepat prosesnya. Jadi kita udah nggak ada fase, maksudnya tidak ada fase sudah bisa, tapi yang ada adalah sedang tumbuh. Jadi teman-teman dan saya, kita semua ada di fase yang sedang tumbuh, teman-teman. Ya. Nah, memang untuk menjual itu kita butuh skill dan tentu penting. Tapi skill untuk bertumbuh itu jauh lebih penting karena tumbuh itu nggak lihat usia, teman-teman. Mama saya join usia 47 tahun. Ikut training, pelatihan. Nah, contohnya seperti ini. Ya, mama saya pernah ikut training seperti ini. Saya juga ada di situ. Jadi lewat kayak pelatihan-pelatihan seperti ini, teman-teman bisa lihat orang-orang seperti ini ya. Ada anak muda di sana, ya kan? Ada yang juga udah parubaya di sana, ya kan? Justru dari momen seperti ini saya baru memahami apa yang sebenarnya saya inginkan di bisnis ini. Makanya saya belajar juga menulis goal, bagaimana goal promosi, bikin perencanaan bisnis 5 tahun, ya teman-teman. Nah ini yang disebut sedang tumbuh. Nah, saya juga berani menuliskan untuk mempromosikan 12 cabang ya. Waktu itu juga ikut di training ini ya. Nah, nah, pilar keempat adalah leadership dan multiplication. Jadi memang pemimpin bukan yang hebat sendiri ya, tapi teman-teman tentu pemimpin itu mana ada sih pemimpin yang sendirian gitu ya.
tapi ya justru dia bisa membuat orang lain itu sukses. Jadi bisnis besar datang dari duplikasi nilai, bukan sekedar target. Hari ini kalau teman-teman punya value untuk membantu, value untuk mengangkat derajat orang, mengangkat ekonomi, ya kan, membantu orang-orang bisa mencapai impiannya, membantu anak-anak muda itu bisa membawa kehidupan lebih baik untuk orang tuanya dia. Bahkan bukan saja membantu, bisa mempercepat mereka itu mencapai apa yang diimpikan oleh mereka. Itu berarti teman-teman sudah punya hati seorang leader. Karena kita di sini nggak sendirian. Sistem bisnis Pru yang dapat membantu dirimu dan timmu menjadi hebat. Sendiri sih kamu bisa cepat. Tapi kalau bareng-bareng ya kamu bisa lebih jauh gitu. Kalau hari ini mau kerja bersama dengan leader kita, mau kerja dengan tim kita, mau kerja dengan sistemnya Prudential, kita bisa jalan lebih jauh, teman-teman. Ya, nah ini saya mulai ya berjalan bersama leader, ya, mulai berani set target untuk menjadi punya kantor pemasaran mandiri, juga berani menjadi satu agency of the year. Itu adalah satu, boleh katakan satu penghargaan tertingginya di Prudential pada saat itu ya. Nah, saya mulai untuk melibatkan tim ya. Nah, akhirnya bisa mencapai gitu ya. 12 waktu itu bahkan sampai 14 direct agency manager ya. Nah, di sini kita foto di depan kantor ya. Ini kita pertama kali, timnya kita paling pertama kali foto pakai baju profesional di depannya Prudential Center. Nah, puji Tuhan juga akhirnya setelah berani men-set, itu juga udah berapa tahun ya, setnya 2005, tercapai di 2011, itu berarti 6 tahun kemudian ya. 6 tahun kemudian sebentar. Ya, 6 tahun kemudian. Nah, pada saat ini nih Ibu Kartika, di tahun 2011 Ibu Kartika bergabung nih bersama tim kami. Ya, nggak nyangka juga. Jadi bersama dengan tim kita bisa mencapai peringkat ini. Nah, setelah 20 tahun yang bertahan itu adalah makna, teman-teman. Jadi hidup ini bukan seberapa yang kamu dapat, tapi seberapa yang bisa kamu berikan. Ya, ternyata lumayan teman-teman, total klaim nasabah itu 20 miliar. Kita pernah membantu. Ratusan leader yang juga berpenghasilan 300 juta sampai miliaran per tahun. Yang kami senang itu adalah mereka bisa mandiri berdiri di atas kaki sendiri. Artinya apa? Mereka itu kadang kalau kerja itu tergantung sama manajemen, tergantung sama peraturan, udah sakit kerja, potong ini, potong itu. Memang kejam, teman-teman. Tapi mau gimana? Namanya juga karyawan. Apalagi apalagi posisi kerja yang rentan gitu. Jadi sulit kalau dia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Yang kita lihat adalah partner kita itu berhasil berdiri di atas kaki sendiri. Dia bisa membawa kehidupan lebih baik buat keluarganya. Dia bisa, ada yang juga melayani orang tuanya ketika sakit. Ada yang juga melayani anak yang sakit. Kita melihat banyak kejadian seperti itu. Nah, jadi bisnis tanpa misi itu sebenarnya hanya transaksi. Itu yang terjadi banyak sekali di lapangan itu, seperti itu kenyataannya. Kejamnya memang kejam, dunia ini memang nggak adil, teman. Tapi di bisnis prudensial ini kita lihat, dimulai dari 20 triliun itu kemana sih sebenarnya? Dari premi nasabah. Kenapa nasabah mau membayarkan 20 triliun? Karena dia mau memiliki rasa aman. Karena dia ingin memberikan warisan yang baik buat keluarganya. Karena dia ingin stabilitas. Kalau sampai dia ada terjadi resiko kehidupan, keluarganya itu nggak susah. Makanya terjadilah 20 triliun itu. Dan 20 triliun itu dipakai buat apa? Buat gaji staf, ya, staf manajemen, ya. Kemudian disalurkan lagi kemana? Pemegang saham dong. Pemegang saham kan punya Prudential harus untung. Lalu disalurkan lagi kemana? Ke agent. Agent yang membantu klien mendapatkan polis, ya dia dapat komisinya. Lalu siapa yang ngajarin agent itu? Leader-leader, teman. Leader-leader dapat overriding. Jadi empat-empatnya bagus. Satu, nasabah. Kedua, nasabah diuntungkan.
kemudian agennya diuntungkan, leadernya diuntungkan, manajemen staff maupun kita sebut pemegang sahamnya, 4 pilar itu semuanya win, 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 win. Selama ratusan tahun. Prudential berdiri sudah 175 tahun. Jadi teman-teman lihat tidak mudah selama 175 tahun itu bisa mempertahankan satu perusahaan menguntungkan semua pihak. Jadi bisnis ini bukan skema, teman. Ini memang sebuah apa ya? Boleh dikatakan itu hitungan asuransi itu kan hasil dari aktuaria. Aktuaria itu sudah menghitung gitu. Dan hitungan aktuaria itu adalah menjaga keempat pihak ini supaya semuanya itu diuntungkan. Nah, jadi bisnis dengan misi itu jadilah transformasi. Jadi bisnis insurance adalah satu transformasi yang luar biasa. Ya, ini beruntung. Ya, ini adalah pada saat peak-peaknya kita punya 166 cabang bisnis, yaitu 72 agency director dan 94 associate agency director. Nah, ini berarti teman-teman bisa lihat, orang-orang yang berdiri di sana adalah orang-orang yang menghasilkan income. Dan dia bawa income itu untuk membawa makanan, ya kan, kepada keluarganya, atap untuk tempat tinggal, masa depan untuk keluarga dia. Jadi teman-teman bisa bayangkan hari ini kalau teman-teman melihat ini adalah sebuah bisnis yang memiliki misi, maka teman-teman membawa transformasi terhadap orang-orang yang teman-teman temui, baik itu klien atau itu adalah timnya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah perjalanan panjang saya singkat aja karena waktunya juga singkat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya join di tahun 96, sekarang kita udah masuk ke 2025. Dari 96 itu saya berapa kali pindah kantor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 kali pindah kantor, teman-teman. Tapi di tahun 2008 itulah kami bisa membuat kantor pemasaran mandiri sendiri. Nah, tapi teman-teman juga lihat sepanjang perjalanan ini juga banyak sekali hal-hal yang besar terjadi itu. Tahun 98 kerusuhan, 2003 Jakarta bombing, 2004 Prudential itu karena ada dispute ya, ada kelemahan undang-undang, Prudential dipalingkan padahal keuangannya sehat. Tapi itu justru beres. Undang-undang yang lemah itu justru direvisi jadi lebih bagus lagi untuk industri kita. 2008 krisis ekonomi, ya. 2009 ya kami juga ada masalah ya, namanya kongsian, ada masalah, pecah kongsiannya ya kan. 2017 juga ada perubahan skema, ya, ada perpindahan besar-besaran juga. 2020 pandemi. Jadi krisis itu pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi, teman. Tapi di tengah-tengah krisis grafik warna merah itu juga ada grafik warna hijaunya. Warna hijau itu yang membuat selama 20 tahun besar lebih itu eh, bisnis kita bertumbuh, ya. Nah, promosi saya juga mengalami promosi demi promosi. Di tahun 2005 income tembus 100 juta sebulan, ya. 2008 itu membuka kantor mandiri sendiri dengan 55 leader, omsetnya 38 M, teman-teman. Ya. Kemudian 2009 merger, 2019 waktu itu omsetnya juga 120 miliaran, teman-teman. Jadi sekarang kantor kami juga ada di gedung tertinggi di Indonesia, yaitu di Autograph Tower, ya. Welcome ya teman-teman yang di Bandung dan di Purwokerto kalau lagi main-main ke Jakarta, ya. Jangan sombong ya. Main ke kantor ya. Nanti saya ajak ke lantai tertinggi, ya. Viewing deck ya, yang ada di atas, ya, di lantai 109. Itu masuk Muri, teman-teman. Itu tertinggi di Indonesia. Nah, ini kira-kira teman-teman, saya berharap lewat teman-teman lihat grafik ini, teman-teman bisa lihat bahwa memang perjalanan itu eh, daya tahan kita itu, daya kita bertahan itu sangat penting. Ya, kayak teman-teman lihat sahamnya itu naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Selama saham itu bagus, sehat perusahaannya, walaupun mungkin sedang turun, tapi teman-teman tidak jual, teman-teman simpan gitu ya, dia akan ada waktunya naik gitu. Nah, sama seperti grafik ini, ya. Jadi ya mungkin dari slide ini singkatnya adalah saya mau kasih lihat teman-teman ya,
yang namanya penolakan pasti ada. Yang namanya gagal pasti ada. Yang namanya krisis pasti ada. Masalah itu tidak bisa dihilangkan. Tapi selama kita terus bertahan dan terus maju, ya kan, kita pun akan mengalami peningkatan. Pasti, teman-teman. Peningkatan di atas kegagalan, peningkatan di atas penolakan, peningkatan di atas masalah-masalah. Yang penting kita fokus, kita terus beraktivitas karena arah bisnis kita ini sudah benar. Nah, mungkin saya juga akan mau touch soal dunia yang berubah ya. Dunia boleh berubah, AI makin banyak gitu ya. Tapi hubungan manusia itu tetap inti bisnis ini. Jadi konsistensi itu mengalahkan motivasi. Konsistensi apa? Kita terus bertemu dengan orang, terus membangun hubungan. Apapun teknologi itu tidak bisa menggantikan hubungan itu. Ya, teknologi bisa membantu kamu menjangkau lebih banyak. Ya, mungkin saya nggak terlalu hebat dalam teknologi. Mungkin teman-teman juga di sini dibandingin dengan anak-anak Gen Z, mereka jago teknologi gitu ya. Tapi kita kan nggak usah khawatir gitu loh. Kita yang penting kita tahu inti bisnis ini kan adalah hubungan manusia. Kita justru pakai teknologi itu supaya bisa jangkau lebih banyak. Kalau kita mau pakai dana kita investasi di teknologi itu juga nggak apa-apa. Tapi hati membantu kamu itu jauh bisa bertahan lebih lama. Itu kuncinya. Nah, jadi ya 20 tahun kalau ditanya masih semangat gak? Masih sekali teman-teman ya. Masih sangat. Dan saya masih di sini karena saya masih punya misi dan saya percaya masa depan Peru itu ditentukan oleh orang-orang yang juga yang berpikir itu sebagai saya adalah pemilik, bukan pekerja. Jadi mindset bisnis bukan tentang seberapa besar kamu hari ini, tapi seberapa lama kamu siap menanam, teman. Menanam waktu, menanam perasaanmu, ya, menanam apa ya? Menanam niat baikmu, ya, menanam benih lah. Lagi pula kita ketemu orang kita ngomongin tentang bagaimana sebuah perlindungan, bagaimana sebuah masa depan. Ya belum tentu orang ambil semua, tapi yang kita waktu kita udah ngomongin itu, ya kita nanam aja gitu. Saya punya kebun durian itu 120 pohon di daerah Banyuwangi waktu itu bantu teman ya, anaknya sakit, perlu uang, udah di Siloam. Dia mau jual sawahnya, saya bilang saya beli sawah nggak apa-apa, tapi saya nggak mau itu sawah. Bisa diapain? Dijadiin pohon durian. Udah 5 tahun belum menghasilkan. Kemarin mau panen pertama itu gagal. Jadi bayangin teman-teman saya udah invest berapa ratus juta, ya 0,5 M udah ada kan gitu. Nah jadi maksudnya di bisnis seperti itu aja yang real, yang ada yang ngurusin, yang kita invest aja juga belum tentu gitu loh. Tapi ya udah saya anggap aja nanam nanam ini untuk membantu gitu loh teman. Tapi di bisnis ini kita nggak perlu sampai harus keluarin ratusan juta kan teman-teman. Tapi selama kita mau menanam benih baik itu dengan cara perhatian kita, ya kan, dengan cara kita mau luangkan waktu kita, ya kan, dengan cara kita juga, ya mungkin korban perasaan sedikit lah, ya kan, namanya juga ada orang yang mau terima, ada orang juga nggak mau terima kan idenya kita, informasinya kita. Jadi kalau kita bisa punya mindset seperti itu, menurut saya, ya teman-teman pasti bisa bertahan lama dan sukses di bisnis. Oke, jadi saya mau ngajak teman-teman, ayo kita melangkah bersama. Di sini kita bangun bisnis, kita bangun manusia, dan kita bangun masa depan ya. Memang bisnis ini nggak menjanjikan jalan yang mudah ya teman-teman ya. Tapi eh, 20 tahun lebih ini saya merasa hidup yang lebih berarti ya. Saya melihat ya bagaimana sekarang mama dia tetap aktivitas ya kan. Adik saya bantu administrasinya ya kan. Ya mama melewati harinya juga dengan baik gitu ya. Kita juga kita juga banyak dengar ya dari teman-teman ya kondisi anak orang tua mertua kayak begitu gitu ya. Kemudian kita juga lihat ya kenyataan sekarang itu kan memang ekonomi seperti ini, inflasi tinggi, apa-apa mahal gitu ya. Tekanan-tekanan seperti itu pasti ada teman-teman. Tapi dengan adanya bisnis ini yang dimana eh, penghasilannya maksudnya
kelebihan penghasilan itu bisa mengatasi inflasi, masih banyak ruang yang kita bisa pakai untuk mensupport orang tua dan keluarga kita, ya kan? Jadi kita merasa juga ya hidupnya lebih berarti. Kita bisa membuat orang tua kita, keluarga kita lebih berarti. Itu sih teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Hui, aku udah selesai nih. Wah, Thank keren you. banget ya Hmm. kisahnya Coach Hmm. Cheris ini Ya, selama ya, ya, 20 ya. tahun karir Hmm. bersama Prudential. Mungkin Hmm. dari teman-teman agent ada yang mau bertanya karena Hmm. mahal banget nih kalau Coach Cheris menjawab satu pertanyaan itu harganya sangat mahal. Berapa? Tapi kali ini dikasih gratis. Oke, ada yang mau tanya? Mungkin Bu Deborah mau tanya, Bu. Aku panggilnya Ah, apa nih? belum, sebentar. Oke, masih dikumpulin. Boleh Iya, tanya yang masih mana? kumpulin. Oke, Oke. Niko, Niko mau nanya. Oke, silakan Niko. Buka, Eh, buka halo kamera kok. biar biar dikenal. Hmm. Eh, maaf teman-teman ini lagi minum pencahayaan jadi izin Oke. off kamera. Mau Ya. tanya kok, Hmm. kalau misalnya di Pro ini kan untuk bisa closing tuh butuh banyak koneksi ya salah satu. Nah ini saya mau tanya kalau Koko paling banyak menemukan koneksi itu di lingkungan mana sih kok? Itu aja sih. Oke. Eh, Awal-awal itu justru malah lewat koneksi itu pada saat itu ya, Om saya bilang, ngapain kamu jualan asuransi? Mendingan lu jual bakso aja. Nah, jadi nggak closing. Jualan, dia bilang mendingan jualan bakso itu lebih menghasilkan lebih pasti daripada jual insurance. Ya. Itu om saya yang paling kaya tuh. Tinggal di Peak ya. Luasan tanahnya 500 meter. Ya temen mama mama ke teman-teman dia ya, ya nggak semuanya juga closing gitu. Tapi malah awal-awal itu mencari marketnya malah kita canvassing ke ITC ya kan, ke Mangga Dua ya kan, belajar untuk canvassing ya kan. Nah, kalau saat itu saya mungkin nggak ada aktivitas ke canvassing, mungkin saya udah down kali ya. Kok berharap ke om yang paling kaya, sukses, kok nggak closing sih nggak apa-apa, tapi merasa lebih baik jualan bakso aja itu jadi saya merasa kok profesi saya kok jadinya lebih rendah ya dibandingin dengan yang ya mungkin waktu itu saya masih baperan kali ya. Tapi ya nggak apa-apa. Setahun kemudian baru tuh closing om. Tapi nggak di tahun pertama. Jadi ya Niko, kalau bicara mulai untuk eh, lewat mana, siapa siapa aja bisa aja. Ya, mungkin kamu lewat temenmu, ya kan. Cuman yang paling penting adalah waktu kamu datang, kamu dengan tangan terbuka atau tangan tangan di bawah atau tangan di atas. Siapapun teman baikmu, teman sekolahmu, mungkin teman hobi, ya kan, atau teman kerja. Kalau kamu datang dengan begini, ya gimana orang mau kasih, Niko? Belajar dengan tangan begini, tangan yang memberi. Gitu. Bagaimana saya bisa memberi kalau hari ini saya nggak menguasai apa yang saya mau ngomongin? Ya, saya nggak menguasai apa yang kira-kira dia butuhkan. Jadi kalau saya datang itu mestinya saya lebih banyak eh, mendengarkan dia, ajak dia ngobrol, belajar untuk fact finding. Jadi saya saran sih training itu penting. Tanamlah waktu kita untuk belajar. Bagaimana ya kalau saya hari ini ketemu si A, si B, saya punya teman A, punya teman B, teman B. Di bisnis ini nggak boleh buru-buru tuh. Segala sesuatu tuh ada waktunya. Pelan-pelan, bertahap, tapi konsisten. Itu yang penting. Teman. Misalkan saya sudah set waktu 1 minggu 2 kali, saya mau belajar. Saya serius belajar. Bahkan kalau saya mau rekam, saya rekam gitu supaya saya
kaya akan kata-kata. Oh, ngomongnya kayak begitu. Nah, bagaimana untuk saya bisa mau memberikan diri saya itu mendengarkan. Ya, sayanya nggak boleh terlalu, kalau orang Singapura bilang kiasu ya, takut kalah, gengsi, ya kan? Takut ditolak. Jadi kebanyakan ketakutan yang bermain di psikologi saya. Harusnya saya santai. Kenapa? Karena kan saya datang mau ngasih, bukan mau minta. Kalau saya datang mau minta, ya saya buru-buruin lah. Kejar-kejar lah. Tapi kalau hari ini kita mau ngasih, ya kita santai aja. Orang kita tahu kita punya barang bagus kok. Ya, jadi ya, menurut saya, siapapun kita nggak usah batasin orang itu. Mulai dari lingkungan mana yang ada di depan mataku aja. Kan banyak orang-orang depan mataku ya kan. Yang penting saya mau membuka diri gitu. Waktu jalan, masuk rumah sakit, atau dimanapun, saya harus pasang senyum. Nggak bisa saya hari ini sharing depan teman-teman, muka saya cemberut. Iya, Niko. Oke, go. Nggak bisa, Niko. Menurut aku kamu nggak bisa. Masa muka saya kayak begini? Niko, kamu belum bisa, nggak apa-apa. Belajar aja. Belajar senyum dulu. Habis belajar senyum, kenalin. Kalau ketemu orang balas senyum, kenalan. Ngobrol lagi ngapain. Jadi kita belajar membuka diri untuk mau menjangkau orang lain. Kalau hari ini saya masih membawa perasaan-perasaan khawatir lah, takut lah, gengsi lah, apa kata orang lah, udah selesailah hidup kita, teman-teman. Hidup kita itu bukan bicara tentang diri kita, tapi bicara tentang apa yang saya bisa bantu ke orang itu. Cari penasaran sama orang itu. Kira-kira kayak gitu loh, Niko. Oke, go. Terima kasih. Sama-sama. Sepi ini aku bisa denger nyamuk lagi lewatin aku. Wing gitu ya kok. Wing, oke. Siapa lagi nih yang mau tanya? Lagi quiet time dengerin Ceris Lagi memberikan kesimak kayaknya kok. Iya. Saya ini kayak pembawa radio sebenarnya. Cocok itu jadi siaran radio. Ini sudah dibuka soundnya Ibu Deborah. Wah, aku serem nih sama kakak. Waduh. Wah, kok lu mesti tahu Bu Deborah mau ngebom lagi kok. Saya Ini belajar kayak dari senyum sawon. dulu deh. Saya sedang belajar senyum dulu, Pak. Ih, mantap. Kayaknya itu udah alami, Bu Deborah. Oke, mau Bu Deborah dulu atau Ibu Lisa dulu nih? Bu Lisa boleh. Boleh Bu Lisa, silakan Bu Lisa. Mana senyum manisnya Bu? Ya, saya mau lihat. Ini dia. Ya, halo. Halo. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam, Coach Charis. Malam-malam, Kak Iya. Lisa. Jadi gini kok, tadi saya mohon maaf agak telat ngikutin ini ya karena baru pulang, habis prospek juga sih. Ya. Jadi kebetulan tuh tadi saya habis prospek dokter ya, dokter. Hmm. Eh, jadi mungkin karena saya udah ngerasa apa namanya market survei Putus-putus loh. dulu, cuman karena Hmm. halo, halo. Ini kedengaran jelas nggak? Tadi sempat putus. Lanjut, sekarang udah kedengaran. Oh iya, ya. Nggak, sebenarnya mau nanya satu hal aja sih kok. Ini saya sebenarnya udah jalanin semua gitu ya, apa yang diajarin sama leader saya. Terus juga saya udah juga apa namanya banyak baca-baca buku. Jadi sedikitnya itu udah merubah beberapa kebiasaan saya juga sih. Yang saya ingin tanyakan, saya tuh udah jalanin pakai market survei, terus kadang juga dan saya juga alhamdulillah udah bisa membangun kepercayaan diri saya untuk bisa lebih pede dan berani untuk ngomong sama orang gitu ya, gitu. Hmm. Cuman yang saya
pertanyakan, saya ini sebenarnya udah 1 bulan nih, udah 1 bulan join di Hmm. Prudential. eh ini saya belum belum ada yang closing. Aduh, saya tuh pusing banget. Terus saya juga merasa gimana ya? Putus gak ya? Oke. Teman-teman putus gak ya? Putus. Aku Putus nggak bisa kok. denger lanjutnya Ngepres. lagi. Putus-putus. Terus putus ya. Kameranya harus di off Hmm. cam. Coba Mungkin di di off off cam aja deh. ya. Off cam aja Boleh nggak Oh apa-apa. iya ya, bisa. di off cam aja dulu ya. Ya, boleh, Ya. boleh. Hmm. Ya. Udah kedengaran jelas ya? Wah, Jelas. sudah Udah dong. dengar jelas suara? Kedengaran Sudah jelas ya, jelas. Kak? Ya. Ya, jelas banget. Berarti emang nggak boleh nampilin wajah saya nih kayaknya. Oke. Iya. Jadi gini Coach Ceres, yang saya mau nanya ini ya. Kenapa saya udah 1 bulan ini belum bisa closing, mungkin belum dapat closingan gitu. Hmm. Eh, Padahal saya tuh sebenarnya tuh udah menambah ritme ini saya, jam terbang saya, terus juga hari ini aja saya tuh memberanikan diri untuk apa namanya, prospek, ada sekitar 4 orang, 5 orang ya, 5 orang, dan alhamdulillah sudah dapat semua data-datanya gitu. Mhm. Dan tadi itu saya berusaha mencoba untuk tidak memakai market survei, sama seorang dokter, karena Hmm. ketika saya apa namanya, kenalan kayak gitu, terus dia langsung welcome. Terus saya langsung nanya, "Dok, udah punya asuransi belum, Dok? Karena kan secara ini dokter kan udah banyak pasiennya gini-gini." Terus dia bilang, "Oh iya, saya belum punya asuransi nih." Terus ya saya memberanikan diri mencoba untuk langsung on the spot gitu ya, to the point aja gitu. Dan ternyata dia lebih welcome gitu. "Oh ya boleh tuh. Yaudah kita buat janji temu aja nanti." Mungkin karena dia mungkin sadar akan asuransi kali ya. Jadi saya mikirnya, oh, cepat banget nih responnya si Hmm. dokter gitu. Pertanyaannya apa, Bu? Langsung aja boleh to the point Ya, juga sama saya. iya, pertanyaannya, apakah cara yang saya lakukan dengan dokter ini udah tepat? Itu yang pertama. Terus kedua, ini kenapa yang saya mau tanyakan, apa ya kira-kira masalahnya sampai sekarang ini saya belum closing gitu. Padahal saya udah 1 bulan jalan di Prudential. Itu Oke, sih kok. Ya, oke. makasih Coach Ceris. Ya, pertanyaan yang pertama mungkin saya jawabnya gini. Kita kan nggak tahu semua orang punya tipe ya. Tapi saya ingat Deng Xiaoping itu pernah bilang mau kucing hitam atau kucing putih, yang penting dia bisa nangkap tikus gitu loh. Jadi artinya tuh di dalam dinamika lapangan itu, yang jadi konsisten itu bukan selalu caranya kita, tapi yang penting kita konsisten ketemu orang. Konsisten ketemu orang tuh berarti kita udah ada di jalur yang benar, ya. Nah, Iya, iya. konsisten juga sikapnya kita. Yaitu sikapnya kita itu artinya sikap pembawaannya kita itu juga konsisten. Artinya konsisten itu artinya kita kita itu artinya apa? Ramah, kemudian kita juga bertanya, ya kan? Apa yang sudah Kalisa lakukan? Oke, kalau memang to the point, cara mungkin nggak pakai survei atau enggak, ya menurut saya itu ya kita lihat-lihatlah di lapangan gitu. Jadi yang pertama tuh nggak masalah kok, nggak pakai market survei atau pakai market survei. Yang penting kalau dia orang yang udah welcome, ya kita Iya, berani nanya. Kalau kita berani nanya, kita juga harus tahu berani tanggung resiko. Kalau iya, kita betul. berani langsung tanya asuransi, orang bilang, oh udah ada gini gini gini, ya kita berani tanggung risiko. Tapi kan cara terbaik adalah memang market survei. Jadi apakah saya salah atau enggak? Ya nggak apa-apa lah. Maksudnya kadang-kadang kita kalau salah sedikit ya nggak apa-apa. Cuma jangan sampai merubah, oh lain kali berarti saya nggak usah ya pakai market survei ya. Jangan juga begitu ya. Jadi kalau bisa tetap lakukan market survei. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan, to the point juga nggak apa-apa. Nah lalu pertanyaan kedua, kenapa kok saya belum closing-closingnya? Nah itu psikologinya sebenarnya. Saya 3 bulan kan nggak closing. Kenapa 3 bulan nggak closing? Salah satunya adalah di dalam otak saya harus closing, saya harus closing, saya harus closing. Saya butuh, saya butuh, saya butuh, gitu. Nah, jadi waktu saya datang itu saya dengan tangan yang begini, bukan Oh tangan yang iya, memberi, sip. gitu loh. Jadi ya kalau semakin kitanya yang ngebet, semakin kita yang ngejar gitu ya, ya bisa jadi dia semakin menjauh. Nah, jadi Hmm. ya makanya teman-teman ya,
ketika mau jalankan bisnis ini secara full gitu ya. Karena hari ini temanya kan mindset bisnis. Kalau hari ini saya sebagai pemilik usaha, saya udah nanamkan uang saya untuk usaha, emang langsung bisa menghasilkan uang? Nggak bisa. Tapi saya tetap harus memberi, dapur saya harus tetap ngebul gitu. Anak istri saya kan tetap harus makan. Sedangkan saya memulai bisnis, saya udah nanam modal misalkan. Makanya kalau untuk menjalankan bisnis ini, untuk operasional kita nggak bisa kita langsung mengandalkan dari closingan. Kita itu harus punya dana tabungan 3 bulan sampai 6 bulan. Punya biaya hidup. Sehingga waktu kita menjalankan bisnis ini, psikologi kita itu tenang. Nggak ngejar-ngejar orang gitu. Nah, jadi 1 bulan belum closing itu wajar sekali. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana sekarang orang udah memberikan data nih ke ibu. Nah, bagaimana Kalisa itu memproses data itu? Iya. Setelah udah memproses data itu, bagaimana membuat nanti dalam summary-nya? Setelah udah summary-nya, telepon janjian ketemu. Nah, pada saat janjian ketemu, bisa juga nanti bersama dengan leader, liatin bagaimana leader itu menjelaskan. Kenalin leadernya. Kita Iya. sama leader kita adalah partner. Kalau saya lihat ya, di dalam hidup ini nih, partner pasangan hidup penting, sama kedua partner bisnis. Nah, waktu kita punya partner pasangan, kita harus percaya dan respect. Waktu kita punya partner dengan leader kita itu juga kita harus percaya dan respect. Nggak ada leader yang sempurna. Nggak ada pasangan hidup yang sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, ini harmoninya ini yang harus kita bangun. Ingat, kita di sini ini kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau mau cepet, kerja sendiri aja. Tapi kalau mau bisa punya hasil ya, maksudnya bisa jalan jauh gitu ya. Namanya ini bikin bisnis kan kita perlu tempuh waktu yang panjang gitu ya. Kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi pertanyaan yang kedua itu adalah, saya jawab begini ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau belum closing, Telisa masih mau bertahan atau enggak? Hmm, ya masih mau bertahan karena saya Kenapa? udah 1 bulan aja sekarang udah kayak tadi udah kayak oh saya enggak dengar aja enggak udah mau. oh bukan. Saya bertanya gitu tuh maksudnya apa saya cuma pengen tahu aja itu titik kesalahan saya di mana dan gimana tipsnya tuh agar saya bisa dapat closingan gitu loh Gak kok. ada, Saya gak tetap ada yang, semangat sih, tetap. gak ada yang salah. Ya ya Ngomongnya ya. dipelanin aja teh. Oh ya. Kalau ngomong dipelanin, ya Oke. orang lebih bisa menyerap gitu loh teh. Oke, Kalau kita siap. ngomong cepet tuh orang jadinya juga. Tadi Telisa ngomong gitu, jantung saya duk 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 duk. Saya nggak lihat ini heart rate saya berapa. Di bisnis kita ini, inget teh, di bisnis kita ini adalah, yaitu saya bilang konsistensi pada saat kita itu bertemu dengan orang, sikapnya kita, cara ngomongnya kita, itu kita konsisten. Nah, makanya ritme kan, ritme yang Teh Lisa saat ini bisa tingkatkan lebih baik lagi, speed ngomongnya lebih dipelanin, Oh iya, siap. satu persatu ngomong. Setelah udah ngomong satu rangkaian, berhenti dulu Teh, napas dulu. Sambil kita napas, kita dengerin reaksi dia. Baca mimik mukanya dia. Kira-kira mimik mukanya itu mimik yang welcome, mimik yang gelisah, mimik yang resah. Kayak gitu ya, Teh. Mm, 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 mm. Iya iya Sabar, sabar. iya iya, sip sip. Berarti kita juga harus bisa membaca karakter wajah orang gitu ya. Ini lagi gimana Karakter gitu. susah dibaca karena butuh Enggak waktu, maksudnya tapi muka. wajah-wajah. Ya maksudnya mimik-mimik muka. Kalau mukanya udah bagaimana ya kita udah tahu harus kita kapan berhenti ya. Oh, oke oke. Oke. Ya, Teh. Ya, siap siap. Oke Semangat ya ya. Teh. Iya, makasih ya Coach Heris ya. Doainnya Sama-sama. bulan ini Sabar. doain bulan ini sih ada closingan ya. Amin. Ya. Amin.
Makasih Coach Oke, Eris. Ya, thank you Tete Lisa. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu? Masih 30 menit. Ya. cepat ya. Biasanya materi saya lama banget. Wah, iya tuh. Hmm. Ini kayaknya diresapi banget kok 5 pilar Ya, tadi. Jadi biar dipraktekkan. oke. Kalau lupa, nanti dikasih siaran ulangnya. Mm-mm. Ayo yang sudah hadir di sini, buka kamera, Aku Pak kesempatan. mau bertanya. Oh Ya, iya, silakan Julius. Waduh, ini Kakak Febri banyak timnya. Malam Coach Eris. selamat datang, Brother Julius. Ya, mau bertanya. Ya, Tadi itu kan sempat berjumpa lah sama teman, ya, ngobrol lah sebentar. Dia punya pengalaman buruk dengan asuransi. ya, Dia produknya sih dari asuransi sebelah ya. Dia ya. merasa dirugikan Mm. dengan polis yang dia punya. Ya, Jadi mertuanya waktu itu tuh sempat sakit lipoma. mm. Nah, dia tuh mau coba ngeklaim kan ke rumah sakit. Kok endingnya malah bayar gitu. Kok Mm. kok nggak ditanggung sama asuransinya gitu. Mm. Nah, pertanyaan saya gimana aku meyakinkan bahwa bukan menjelekkan asuransinya dia, tapi lebih kayak Ya, kok emang gitu ya asuransi itu gitu. mm-mm. Ternyata nggak sepenuhnya buruk gitu. Nah, Mm-mm. gimana aku memberi penjelasan yang baik dan benar tentang bahwa asuransi itu berguna gitu. Karena dia Mm-mm. udah pasti skeptis kan dengan asuransi. Mm-mm. Ya gitu kok. Oke, bentar ya. Ya. Ini video filter saya kenapa jadi begitu ya? Oke, nah, gini, bro ya. Kalau hari ini kita tahu ada satu produk bagus ya. Cuman pernah ngalamin waktu beli produk itu di toko, ternyata eh, cara cara ataupun sistem di toko itu entah bagaimana salesnya, jadi akhirnya kita kecewa. Pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu? Oh, kalau orang-orang beli barang, bro? Pernah kok. Pernah ya. Terus Pernah. kalau kita udah kecewa, gimana? Kita tetap mau barang itu tapi dari tempat lain atau udah kita gak mau lagi barang itu? Eh kalau dari penjualnya udah kayak gitu sih jadi males beli produk. Iya, jadi lebih ke arah penjualannya, proses penjualannya atau memang barangnya, Proses penjualan. proses penjualannya. Jadi ya mungkin saya nggak akan nyerah atau saya nggak akan biarkan diri saya nggak bisa menikmati barang itu karena satu toko gitu loh bro. Saya akan cari toko lain yang lebih bagus. Logikanya gitu ya. Apalagi barang yang menjadi kebutuhan hidup kita. Setuju nggak bro? Setuju. Nah, jadi ya kita nggak perlu sampai masuk ke terlalu dalam gitu ya. Zaman dulu itu sering terjadi, terutama saya nggak mau sebut lah ya, ini perusahaan, ibaratnya perusahaan nasional loh. Kemarin kita baru bantu klien kita untuk ke kantor itu. Untung kantor itu masih melayani polis-polis lamanya. Sehingga kita bisa bantu untuk mengeluarkan sebagian nilai tunainya bertahap gitu. Tapi kalau dia nggak tunjukin polisnya dia itu, dia anggap dia bayar terus kan, kan premi dolar tuh. Dia bayar terus, dianggap kantornya udah tutup, udah nggak bisa ambil duit lagi. Ternyata bisa. Nah, jadi memang kita harus bertanya sama diri kita kan. Waktu saya join di bisnis ini, waktu Julius ketemu kasus ini, apa spirit? Apa niatnya Julius? Kalau memang mau benar-benar bantu, coba liatin lagi polisnya. Bantu review. Benar nggak klausulnya?
Nah, jadi sama-sama melihat masalah yang sebenarnya. Memang itu butuh waktu ya, bro, karena itu kan kita nggak dibayar ya, bro. Pertama lihat polisnya, lihat klausulnya gitu ya. Nah, kemudian lihat permasalahannya di mana. Itu kan bisa dipelajari. Karena itu kan eh eh, Julius kan juga ada leader yang bisa bantu. Coba liatin polisnya. Menurut saya sih langkah pertama sih di situ dulu, cari tahu permasalahan. Itu yang kami lakukan gitu loh. Akhirnya kami bisa bantu klien kita itu. Padahal klien kita itu kan udah tua sekali ya. Sekarang kan udah mau pindah ke anaknya. Ibaratnya kalau memberikan servis ke klien ini dia juga udah mau tutup ambil nilai tunai. Itu juga kita nggak ada komisi lagi gitu loh. Tapi dia tanyain, oh saya punya polis A, saya punya polis B. Terus kita liatin lagi, saya teliti lagi gitu ya. Habis dari rumah dia, saya langsung ke kantor. Eh, dan saya cari tahu. Akhirnya berikutnya dia datang. Lumayan loh ada duitnya. Lumayan kan ada misalkan 30.000 US dollar. Kan lumayan kan gitu. Nah, tapi kan saya nggak dapat apa-apa dari situ. Jadi apa yang saya investasikan? Saya investasikan hubungan gitu loh, Yulis. Nah, jadi ya investasimu saat ini adalah waktumu dan juga hubunganmu dengan temanmu ini. Dari situ, dia akan melihat kamu tulus, Yulis. Kamu tulus membantu. Itu yang perlu dia lihat dulu. Dan memang betul-betul kamu senang mau ngelakuin ini gitu. Tapi kalau nggak seneng lah, ini apa untungnya gue nih bantu-bantu gitu. Komisi kagak, closing kagak gitu ya kan. Jangan dorong produk kita dulu, tapi cari cari tahu masalah sebenarnya dari dia itu apa gitu. Nah, baru setelah udah lewatin proses itu, memang benar klausulnya gini, gini, gini. Juga dibanding kalau di Pru juga sama kok klausulnya begini. Memang ada klausulnya. Masalahnya ini bukan di produknya, masalah itu adalah di penjelasannya kan. Jadi saya saranin kamu kalau ini masalah bukan di masalah di produknya, di klausulnya. Memang klausulnya apa ada begitu. Kamu jangan tutup, sayang nanti polisi. Keren nggak sih kalau kamu bisa ngomong gitu? Keren banget. Iya. Bijak banget sih. Iya, makanya di bisnis ini bantu kamu tumbuh jadi bijak. Iya, betul. Itu, ya, Oke. Thank you menjawab Kom nggak? buat advice-nya. Advice apa? Ya tadi. Oh iya, oke, iya, iya, iya. Tapi cukup ya untuk kasusmu ini ya. Saya cukup membantu. Mm-mm. Tetap semangat, Julius. Amin kok. Ya, belajar bertahan dulu teman-teman di bisnis ini. Pokoknya di Semangat. tahun pertama teman-teman di bisnis ini belajar bertahan dulu. Itu dulu. Jangan 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 overthinking dulu deh. Ya, belajar bertahan dulu. Silakan Ibu Deborah udah angkat tangan. Terima kasih Ibu Deborah. Terima kasih. Saya lawan hand dulu. Ya, Pak Ceris, saya Ya, ini kan melakukan kemarin tuh jaringan pertama, saya melakukan jaringan pribadi, ya, saya bangun networking lah ya yang baik. ya. Sambil saya melihat ke potensi kebutuhan calon-calon ini nih yang mau. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana teknik closingnya itu yang efektif. Karena kalau sudah panjang cerita dan saya tahu kebutuhannya, nah untuk menuju ke teknik closingnya itu bagaimana? Iya, ya Ibu Deborah kan saat ini memang program yang Ibu lihat saat ini contohnya Ibu Deborah adalah memang mungkin Ibu Deborah adalah memang calon prospeknya saya. Hmm. Kita udah sempat diskusi tentang program, betul nggak? Ya, Tentang program yang kira-kira paling mendekati yang Ibu Deborah inginkan, kurang lebih lah, ada keinginan lah, betul? ya. Nah, berarti kan sampai di titik ini, Bu, saya hanya bisa bantu Ibu sampai di sini aja. Memberikan informasi tentang program ini. Tapi Bu, untuk berikutnya, itu di luar dari kemampuan saya, Bu. Hmm. Karena hari ini, dengan premi yang Ibu setor, Ibu mendapatkan total manfaat yang berkali-kali lipat loh, Bu.
Siapa yang nanggung itu, Bu? Bukan saya kan, Bu. Hmm. Prudentialnya. Ya. Dan Prudential itu harus jaga reputasi dia, betul nggak, Bu? Ya. Dia nggak bisa memberikan pertanggungan uang ini terhadap semua orang, Bu. Hmm. Ya. Jadi langkah ibunya, ibu eh, kalau kalau di kontrak ini kan memang untuk bisa mendapatkan kontrak ini, Bu, ada satu tahapan yang paling penting, Bu, yaitu ibu bisa qualified Hmm. secara kesehatan dan secara keuangan. Ya. Jadi orang yang bisa mendapatkan kontrak itu dia harus memenuhi satu, keuangannya bagus, kesehatannya bagus dan keuangannya bagus. Ya. Biasanya itu kan orang kesehatannya bagus, keuangannya kurang, Bu. Ya. Ya dia nggak bisa qualified. Ada yang orang yang apa tadi, keuangannya bagus, Keuangannya bagus, kesehatan yang ada yang bagus. nggak bagus, ada yang Ya. kesehatan yang bagus. Nah, jadi dua-duanya ini harus qualified. Hmm. Ya. Jadi sambil ibu mempertimbangkan yang the best-nya, Bu, coba ibu ya cek bisa maksudnya itu biar juga diverifikasi dulu datanya oleh Prudential. Ya. Jadi kita melihat potensi kebutuhan nasabah pada saat kita mulai membangun networking-nya itu sambil Hmm. kita amati ya kebutuhannya Amati. apa dan kondisinya mereka seperti Personal, apa. karena ini Personal. sifatnya harus personal, Bu. Iya, Personal itu artinya waktu kita datang ngobrol-ngobrol, kita kumpulkan juga informasi, ya kan? iya, Eh, kurang lebih setelah udah terkumpul informasi, saya lihat oke, seusia Ibu Deborah punya concern apa sih saat ini, ya kan? iya. Mungkin lebih concernnya ke legacy plan bisa jadi, Hmm. Ya, atau mungkin concernnya mau ke diversifikasi aset warisan bisa jadi, ya, gitu. Jadi kita punya Pro Future. Dan kita punya juga Pro Heritage, ya, ya. Jadi ya apalagi kita punya Pak Edison di sini yang paling jago prestis. Kita punya program prestis ya Prudential, di mana ya nggak semua orang bisa qualified, Bu. ya, Kita bantu mereka agar prosesnya ini bisa mulus gitu. Nah itu nggak gampang loh, Bu, karena kan persyaratan underwriting. Namanya juga perusahaan yang udah bertahan 175 tahun dan profitable, dan tingkat klaim, rasio klaim yang bagus, rasio modal yang bagus, itu nggak mudah, Bu, untuk mendapatkan kontrak. ya. Cukup, Pak Mm-mm. Charis. Dan Terima beruntung kasih. Ya. dan Mm-mm. beruntung Ibu Deborah punya leader seperti Leader. Bu Kartika yang Iya, sudah betul. Saya terbantu sudah sekali. melewati Luar apa biasa. begitu banyak apa ya ininya ya dinamika adminnya, kemudian apa pengalaman nasabahnya ya, jadi itu beruntung banget lah, Bu. Iya, terima kasih sekali tuh Mm-mm. Pak Ceri. Saya sampai sungkan gitu ya. Mm-mm. Pagi-pagi saya sampai, aduh ini bukan jam kerja ya. Tapi saya sudah ditelepon gitu sama teman apa. Saya sampai, Bu, maaf Bu, bisa saya telepon gitu. Iya, 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 selamat lah, Bu. Pokoknya sabar, Bu. Yang penting prosesnya, Ibu apa ya saya yakin Ibu Kartika kan sudah melewati pembelajaran, ya kan, training-training, ya kan, cara-cara yang profesional gitu ya. Ibu ikutin aja gitu loh. iya, Tapi sebelum Ibu mau melakukan apa-apa, lebih baik konsultasi dulu agar selaras gitu, biar betul. bahasanya sama gitu loh. Iya, Sehingga Ibu Deborah bisa bantu teman-teman iya, Ibu Deborah yang seumuran Ibu Deborah itu, iya, mereka bisa punya perencanaan warisan yang jauh lebih baik, Bu. iya, Mm-mm. iya. Mm-mm. Ya, Ya, terima kasih sukses, Pak Bu. Ceri. Ya, terima kasih Pak Ceri. Ya. Christine mau tanya? Suaranya belum ada.
Belum ada. Aku cabut aja kali ya. Dengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, aku mau tanya. Satu kan tadi Coach Aris cerita kalau dia kebanyakan canvassing ya. Nah, dari canvassing itu dia berapa lama akhirnya bisa goal tuh, bisa closing. Karena kan kalau canvassing itu kan orang ketiga nih. Terus mereka harus benar-benar trust baru dia mau closing. Itu berapa lama? Itu aku pengen tanyanya. Itu yang pertama. Yang kedua aku pengen tanya eh Coach Aris tuh rekrut timnya ke orang-orang yang kebanyakan usianya berapa pas di awal-awal. Iya, Maksudnya terus berapa lama untuk groomingnya sampai orang itu bisa kayak Coach Aris lagi. iya, Terus ketiga adalah kalau ngerekrut yang lebih muda gimana kok buat iya. Kokoh merasanya terchallenge kah atau sekarang Kokoh udah lebih lempar tanggung jawabnya ke leader-leader baru yang lainnya. Itu aja sih yang aku Iya, mau tanya. iya. Yang pertama itu closing on the spot, ada beberapa itu menurut saya sih keberuntungan ya. Terus selama 3 bulan itu canvassing itu merupakan penghiburan buat saya, tapi bukan akhirnya hasilnya itu berhasilnya dari canvassing, bukan loh. Ada teman saya yang namanya Suroyo itu dia king of cold calling. Nasabah dia itu hampir semua dari canvassing. Kalau saya itu justru canvassing itu merupakan saya mengisi waktu penghiburan buat saya ketika nasabah-nasabah yang referral itu belum closing. Waktu itu saya jalanin di usia 21-22 tahun. Saya sekolah juga udah lama, nggak ada teman sekolah, saya kerja di Taiwan. Jadi pas pulang tuh basically memang buat diri saya sendiri itu teman langsung itu jarang. Teman langsung, teman nongkrong aja saya tawarin asuransi, mereka mana ada uang beli beli polis gitu. Nah, jadi yang membawa kita itu bisa closing 70.000 US dollar premi itu dari kenalan gitu. Tetap dari kenalan ya. Tapi ya canvassing itu membuat kita jadinya itu tiap hari itu melakukan sesuatu yang konsisten tanpa kita menghabiskan kayak ya namanya kalau belum closing pasti adalah perasaan kayak gimana sih, galau lah, perasaan nggak enak lah, terus gue mau kontak siapa lagi lah, ya kan? Nah tapi kalau kita mau mengisi waktu, misalnya kita ikut pameran rumah sakit, atau misalkan kita mau ikut pameran-pameran, ya bahkan kita kalau mau keluarin uang untuk kita bisa ikut sebuah pameran, ya menurut saya itu adalah sangat positif gitu. Jadi kita isi waktu kita. Hari-hari ini mungkin canvassing udah sedikit beda sama zaman dulu. Canvassing hari ini udah berubah. Canvassing hari ini udah bisa canvassing secara digital gitu. Masuk ke LinkedIn. LinkedIn kan contoh, kalau hari ini kita mau berbayar di LinkedIn, kita juga memposisikan kita ini kan sebagai associate agency director atau agency director whatever, builder ataupun itu gitu ya. Kelebihan di LinkedIn itu kan kita bisa tahu ini profil orang bagus. Kita just say hi dan apa. Jadi canvassing itu tuh dengan digital, dengan AI itu, kita itu bisa lebih mempercepat kita itu menjangkau gitu loh. Saya yakin Christine dalam area ini pasti lebih pintar dari saya gitu. Tinggal sekarang Christine ini mau ngeluarin duit nggak untuk itu. Nah itu satu. Lalu pertanyaan kedua, tadi kan soal rekrut gitu. Nah sama, ketika soal rekrut itu kan waktu di usia saya, yang di usia 22, saya agak susah ngerekrut yang lebih muda. Mau nggak mau saya ngerekrut yang usia 25, 27, 30. Nah, tapi waktu saya udah masuk ke usia 27 jadi agency manager, saya ngerekrut yang 25, 24, 30. Jadi bedanya nggak gitu jauh gitu ya. Karena waktu itu saya usia 22 tahun, eh, rekrut seorang bapak-bapak namanya Aang Budiman usia 60. Ya gimana gue komunikasinya gitu. Ya kan? Ya menurut saya Christine punya apa ya? Waktu usiamu sekarang ini di musim kamu ini justru bagus-bagusnya kamu bisa merekrut.
di usia kamu ini yang sepantaran itu. Bukan yang kamu merekrut yang lebih senior gitu ya. Bolehlah. Kayak tadi kan Ibu Deborah dengan Ibu Kartika kan seumuran enak gitu loh, ya kan ngobrolnya. Tapi ya Christine ya rekrutlah yang sepantaran, ya mungkin yang lebih senior dikit nggak apa-apa, ya. Apalagi kalau sesama gitu ya, ngomongnya nyambung banget gitu. Karena kan kita mau jadi partner, harusnya sih kalau jadi partner itu tuh ada namanya kesetaraan atau kita ngomong ada satu frekuensi yang tuh bisa nyambung gitu. Ya kan sepadan lah gitu. Lebih baik sih menurut saya begitu. Nah, kalau ditanya saya sekarang mau merekrut anak muda, ya saya sih kalau ngobrol sama anak saya kayak teman, ngobrol sama teman saya, anaknya punya teman juga kayak teman gitu ya. Cuman ya tergantung saya seberapa mau memberi perhatian saya, waktu saya. Seberapa saya mau menginvestasikan, mau menanamkan value-value, menanamkan waktu saya, perhatian saya. Ini semua kuncinya adalah di diri saya, Tim. How much I want to give. Karena di bisnis ini, investasi terbesar kita adalah perhatiannya kita, care-nya kita, sama waktunya kita, bahkan dananya kita. Nah, jadi ya, kalau ditanya, ya yang masih membuat saya pengen di sini, saya mau di situ, cuman ya begitulah. Kadang-kadang kayak orang dansa caca gitu, maju-maju, mundur-mundur, maju-maju, mundur-mundur, maju-mundur. Ya, memang kembali lagi kepada keseriusan sih. How serious I want to execute my mission to achieve my vision. Gitu sih kalau ditanya soal rekrut ya. Nah, kalau hal yang ketiga tadi apa tuh, Tin? Aku lupa jadi. Udah kok. Jadi itu lebih kayak rekrut yang baru itu tuh Koko mau kerjain atau kasih ke leader-leader baru justru yang rekrut karena mungkin mereka lebih bisa menjangkau untuk yang Gen Z supaya gap. Ya, betul. Betul, Tin. Cuman sih kemarin tuh direkrut apa yang gapnya jauh banget gitu loh kalau yang Iya, iya. Betul. Ya, saya setuju sama kamu. Kalau yang memang sampai kalau kita bisa punya leader yang bisa handle ya, ya, ya misalnya contoh kalau hari ini saya punya leader seusia kamu, kamu usianya berapa sih? 20 atau 20-an kan, Tin? udah lagi mau kepala 4. Kok kamu kayak 20-an sih, Tin? Curang ya Amin. kamu ya? Curang ya? Iya. Oke lah, maksudnya kalau seperti itu ya, saya jauh lebih senang kalau hari ini dapat merekrut anak muda, tapi saya punya leader yang udah lebih matang yang bisa handle, tapi walaupun usia dia 30-an, ya pastilah saya akan match-nya ke situ. Daripada langsung ke saya. Ya betul, itu pemikiran yang benar, Tim. Kalau kamu punya leader yang 30-an, kamu dapat calon yang 22, 23, ya kan bisa dipasangin ke yang 30-an, asal kompatibel ya gitu. Makanya kembali lagi, partner kita itu kompatibel nggak? Ya, gitu. Yang juga sharing kalau sebetulnya kan kalau partner bisnis itu adalah kan buat ajakin dia ke maybe ke visi yang lebih besar bareng-bareng. Iya. Hari pertama itu toh. Thank you so much kok buat sharingnya. Sama-sama, sama-sama Tin ya. Selamat makan Tin. Tolong kirim ya ke rumah saya. Apa dekat Gading Serpong jadi aku sekalian agak Ada Gojek jadi kok. Ada teknologi kok. Ada teknologi yang menjangkau sekarang. Kirim pakai Grab. Iya. ayo Ci bagus di sini kalau mau hangout. Oke, baiklah, Christine. Ada lagi? Mungkin Ibu Rosa mau nanya? Aduh, Hui, lu lesehan ya. Gue mau lesehan juga nih. Aduh, ketahuan deh. Kelihatan dengkul lu, Tin. Oh, nggak Nih. boleh kok. Ya udah deh, nggak jadi lesehan.
Oke. Udah yuk, Gimana? udah jam 9 nih. Oh Woi, iya udah jam 9 ya. jangan Aduh. mancing-mancing loh. Di sini ada Ibu Deborah sama Ibu Kartika yang udah waktu tidur loh. Waduh, itu bentar lagi dia mau closing kok, bukan mau tidur. Amin. Oke, Bu Kartika ada pengumuman Bu Kartika hari Kamis ya? Hari Kamis. Yang slide-nya udah ada. Oh, Nah, aman ya. slide-nya hari Kamis. Sampai lupa nyiapin ya. Hari Kamis itu, bentar. Hari Kamis itu tanggal 13. The Ya. Art of Asking. Ini Oke. kasih Ahwi ya. Oke, sebentar, saya belum terima nih. Ke Capri ya. Oke, Udah masuk? belum. Tunggu ya, Udah. sabar. The Art of Asking. Hmm. 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 Bentar ya teman-teman. Nah, oke. So, hari Kamis kita akan belajar The Art of Asking. Jadi, kita akan diajarin teknik bagaimana kita bertanya yang baik gitu ya. Nah, jadi teman-teman pastikan hadir di 19.30 untuk kita belajar bersama The Art of Asking ya. Oke, sebelum saya mau tutup, berhubung ini adalah sesi Grow Mindset di final sprint Prudential, saya mau minta Ibu Elizabeth untuk berdoa buat kita semua. Aku pikir, kok tiba-tiba aku harus ngajar. Oh iya dong. Selalu ada closing. Ini Doa berdoa Ibu ya. Pendeta. Ayo mari kita teman-teman berdoa ya. Saya pimpin dengan agama saya, Kristiani. Jadi kita mulai berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami dari tempat yang berbeda, dari tempat yang berjauhan. Tetapi kami mempunyai satu hati, kami mau dengan rendah hati mau belajar dari teman-teman kami yang lebih banyak pengalaman di antara kami. Ya Bapak, kami juga tidak lupa, kami mau memasuki akhir tahun, mungkin hanya tinggal 2 bulan ini Bapak, tetapi berikan kami hati yang gigih, seperti yang diajarkan oleh Pak Jaris, bagaimana kami mempunyai mindset, bagaimana kami boleh menjalankan ini dengan hati yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berkumpul, kami boleh rajin, dan kami boleh persisten. Senin dan Kamis kami mau hadir. Bapak, kami menyerahkan untuk waktu kami ke depannya, berikan kami juga untuk hikmat, untuk kami boleh belajar lebih baik lagi. Sekarang kami mau istirahat dari tempat kami masing-masing. Engkau yang memberkati kami, dan kami menyerahkan malam ini hanya di dalam tangan-Mu saja. Demi nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Thank Elizabeth. you. Kita berfoto.